Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fasusu yarfa'illahu lakum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajaah, dapat berbagi ilmu bersama melalui media ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat, sempat sehingga kita dapat beribadah menjalankan dinullah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, perkenankanlah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang adab dalam bermajelis ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Islam sangat memuliakan majelis ilmu. Sampai-sampai Islam itu sangat memuliakannya majelis ilmu itu sehingga kita harus memperhatikan beberapa adab dalam bermajelis ilmu tersebut. Sehingga ketika kita bermajelis ilmu tersebut, kita dapat mengambil manfaat dan barokah dari majelis ilmu tersebut. Di antaranya adab-adab dalam bermajelis ilmu, yang pertama adalah niat yang benar. Hendaklah seorang muslim menghadirkan niat ketika menghadiri majelis. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu biniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, maka dari itu ketika kita bermajelis ilmu, kita hendaknya hadirkan niat yang benar karena Allah. Kita hadirkan niat yang benar, kita mengharap ridha Allah. Semoga dengan bermajelis ilmu itu kita dapat mendapatkan manfaat dan barokah dari ilmu yang kita terima. Adab dalam bermajelis ilmu yang kedua yaitu berhalaqah atau membentuk lingkaran ketika duduk dan berkumpul serta tidak bercerai-berai. Majelis-majelis yang diadakan oleh para nabi zaman dahulu bersama para sahabatnya adalah majelis-majelis halaqah, yaitu posisi bermajelis ini lebih memungkinkan para hadirin untuk saling menatap. Hal itu jelas membawa kemaslahatan dan tidak samar lagi.
Hadirin yang dirahmati Allah, adab dalam bermajelis ilmu yang ketiga yaitu mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di majelis ketika masuk. Mengucapkan salam kepada orang yang hadir dalam majelis termasuk sunnah Nabi. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut dalam sabda beliau yang artinya, jika salah seorang dari kamu mendatangi majelis, hendaklah ia mengucapkan salam, lalu duduklah jika ia ingin duduk. Setelah itu, apabila ingin bangkit dari majelis itu, hendaklah ia mengucapkan salam. Sesungguhnya salam yang pertama tidak lebih utama daripada salam yang terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adab dalam bermajelis yang keempat yaitu duduk di tempat yang kosong. Apabila kita bermajelis ilmu, ketika kita datang kemudian kita sudah mengucapkan salam, maka kita berusaha mencari tempat yang kosong. Jangan sampai kita menduduki atau menggeser tempat teman kita yang sedang bermajelis ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang dari kamu mendatangi majelis dan diberikan tempat kosong, maka hendaklah ia duduk di situ. Adapun jika tidak, hendaklah ia mencari tempat yang lebih longgar yang ia lihat lalu duduk di situ. Jadi kita perhatikan ketika dalam halaqah majelis ilmu tersebut kita masuk, kita lihat tempat yang kosong ataupun longgar. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, adab dalam bermajelis ilmu yang kelima yaitu melapangkan dan meluaskan majelis. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fasusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan berikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Hadirin yang dirahmati Allah, adab dalam bermajelis ilmu yang keenam yaitu senantiasa berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik perbuatan untuk mengisi majelis dan memanfaatkan waktu. Kita bisa berzikir dengan membaca kalimat tasbih subhanallah, dengan baca kalimat takbir Allahu Akbar, dengan baca kalimat tahmid alhamdulillah, dengan baca kalimat tahlil la ilaha illallah, dan kita bisa bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita isi kekosongan ketika kita di dalam majelis ilmu dengan berzikir dan bersolat pada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT,
Adab dalam bermajelis ilmu yang ketujuh yaitu perbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar akan memperbarui muraqabah atau perasaan diawasi oleh Allah bagi orang yang hadir dalam majelis tersebut. Sehingga dalam bermajelis ilmu tersebut kita akan mendapatkan manfaat dan barokah yang sangat banyak. Hadirin yang dirahmati Allah, adab dalam bermajelis ilmu yang ke-8 yaitu jika seseorang berdiri dan pergi dari tempat duduknya lalu kembali, maka ia lebih berhak atas tempat duduk tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seseorang lebih berhak atas tempat duduknya. Apabila ia keluar untuk suatu keperluan kemudian kembali, maka ia lebih berhak atas tempat duduknya tersebut. Jadi ketika kita dalam bermajelis ilmu itu, apabila saudari kita yang ada di sebelah kita itu minta izin untuk keperluan untuk keluar sebentar, maka jangan kita menempati tempat duduknya tersebut, karena yang lebih berhak atas tempat duduknya tersebut itu saudara-saudari kita yang tadi izin untuk keluar tersebut berdasarkan hadis dari Rasulullah tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT, adab dalam bermajelis ilmu yang ke-9 yang terakhir yaitu membaca doa kafaratul majlis ketika hendak berdiri dan berpisah. Membaca doa kafaratul majlis adalah sebaik-baik penutup majlis dan merupakan kafarat atau penghapus bagi apa-apa yang mungkin dilakukan oleh peserta majlis berupa kesalahan, kekeliruan dalam berucap, dalam bertingkah laku dan sebagainya. Mungkin bisa kita akhiri dengan baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu doa untuk kafaratul majlis yang kita baca setelah bermajlis ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, demikian tadi adab-adab dalam bermajlis ilmu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudariku semuanya. Apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.